Halo Homers, selamat datang di YouTube-nya Get Home. Saat ini kita berada di segmen Get to Know. Kita akan membahas beberapa istilah properti ketika kami melakukan akuisisi terhadap suatu lahan. Get Home sebagai agregator properti, kami juga menerima banyak sekali penawaran-penawaran lahan dari para pemilik lahan atau landlord ya. Kami memiliki fitur namanya Open Landlord. Kami bekerja sama dengan berbagai macam pemilik lahan yang saat ini bingung bagaimana sih caranya untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang mereka miliki. Tapi kami sebagai pengembang yang sudah berpengalaman, kami tidak memilih seluruh lahan yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan ketika kami melakukan due diligence terhadap suatu lahan. Termasuk salah satunya adalah terkait legalitas. Untuk legalitas proyek, biasanya kami memilih lahan-lahan yang sudah berstatus sertifikat hak milik atau yang sudah berstatus SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. Tapi ketika kami membuka dashboard kami gitu ya di gethome.id, ada berbagai macam alas hak yang tidak hanya SHM dan SHGB gitu. Ada istilah-istilah lain ya yang ditawarkan oleh pemilik lahan. Ada istilah-istilah alas hak lain yang ternyata kami temui di lapangan yang secara garis besar kalau kami perdalam gitu ya. Kami due diligence, dive deep lagi terhadap suatu lahan tersebut, dan ini bisa memakan waktu yang cukup panjang. Karena memang lahan-lahan ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua juga belum sering dengar ya. Mungkin di segmen ini kami akan menjelaskan alas hak tersebut. Yang pertama, kita pernah menemukan sebuah lahan dengan alas hak SHGB, tapi dia berdasarkan HPL atau hak pakai. Nah, di sini kami memang sebelumnya tidak pernah mengeksekusi lahan dengan status lahan dengan alas hak tersebut ya. Jadi kami melakukan riset, kami berkonsultasi dengan notaris terkait apakah kalau kami mengeksekusi lahan tersebut nanti si konsumen kami bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Setelah kami telusuri, memang jenis HPL ini sebagai dasar SHGB tadi tuh ada banyak jenisnya ya. Salah satunya hak untuk perumahan. Nah, kebetulan kemarin kami mendapatkan sebuah kasus bahwa lahan SHGB yang kami eksekusi ini HPL-nya milik Perumnas. Jadi secara nggak langsung sebenarnya hak pakai ini memang bisa ditingkatkan menjadi SHM. Tapi sekali lagi, ketika Get Home memilih suatu lahan, kami harus memastikan bahwa legalitas clean and clear dan juga diterima oleh pihak perbankan. Maka kami konfirmasi juga ke pihak perbankan bahwa apakah SHGB dengan dasar HPL ini bisa. Ternyata memang bisa. Tapi sekali lagi, kami memiliki banyak penawaran lahan gitu ya. Walaupun lahan tersebut secara notaris boleh ya, secara perbankan boleh untuk dijadikan SHM bisa, tapi kami tidak memilih lahan tersebut karena dari beberapa riset yang kami lakukan gitu ya, HPL ini memang punya jangka waktunya di 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 20 tahun gitu. Dan ini mungkin saat ini oke di konsumen gitu, tapi di jangka panjang mungkin akan bermasalah. Kami lihat beberapa case-case gitu ya di daerah-daerah tertentu HPL akhirnya tidak bisa diperpanjang, dan ini yang sebenarnya sangat kami hindari. Jadi dari kriteria-kriteria yang ada, akhirnya lahan dengan posisi SHGB di atas HPL ini kami tidak pilih ya. Kami memilih lahan-lahan lain yang memang secara SHGB itu dasarnya lebih kuat, yaitu biasanya dasarnya sih entah sertifikat hak milik atau dasarnya adalah persil. Yang kedua adalah persil atau biasa kita dengar dengan GIRIK atau letter C. Jadi persil, GIRIK atau letter C biasanya jadi alas hak sebuah sertifikat gitu ya, entah itu SHGB maupun SHM. Tapi ketika kami biasanya ditawarkan lahan persil atau GIRIK ini, due diligence-nya itu harus lebih teliti gitu ya. Karena memang lahan-lahan persil, GIRIK atau letter C ini sangat mungkin terjadinya sengketa dengan pihak lain. Karena apa? Bagi pemerintah memang alas hak yang terkuat adalah SHM atau SHGB gitu. Tapi di banyak tanah yang kami temukan, lahan-lahan dengan status persil ataupun GIRIK ini banyak banget gitu. Dan kami pernah ditawarkan suatu lahan ya, GIRIK, dan kami sudah ngecek. Jadi persil atau letter C itu adalah daftar tanah yang ada di kelurahan. Untuk melakukan validasi, kami mengecek di buku riwayat di kelurahan, baik itu riwayat tidak sengketa, riwayat terhadap pihak-pihak tetangga gitu ya. Itu sudah kami cek juga, dan ternyata di lapangan ada dua persil atau dua GIRIK yang saat itu saling mengaku atau mengklaim terhadap suatu lahan tersebut. Dan ini pernah terjadi di kami. Untungnya ya, kami ketika melakukan suatu due diligence terhadap suatu lahan, kami tidak melakukan pembayaran full
secara langsung, tapi kami biasanya akan melakukan ngetes dulu ya, tes ombak dulu. Misalkan kami melakukan pergerakan di lapangan dulu gitu. Kami mau tahu ada penguasaan fisik gak sih dari pihak lain. Biasanya kalau memang lahan tersebut sengketa, ketika kami melakukan land clearing, ketika kami melakukan pergerakan di lapangan, itu udah ada pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik dia. Dan GIRIK sendiri sebenarnya adalah surat bukti pembayaran PBB, tapi di tahun lalu gitu ya, di tahun kolonial gitu. Dan banyak masyarakat di Indonesia itu yang belum menaikkan status GIRIK itu menjadi SHM. Itu yang jadi problemnya. Dan tidak adanya penguasaan fisik di lapangan, berupa patok atau berupa di tembok keliling gitu ya. Ketika suatu lahan itu sudah jelas, biasanya sudah ada tembok keliling, sudah ada surat yang jelas, itu lebih aman ketika kita melakukan eksekusi menjadi proyek. Yang ketiga, SK KINAK. Jadi ketika kami kemarin ditawarkan oleh lahan, memang sebagian besar itu sertifikat, sebagian besar itu persil atau GIRIK. Nah, ketika kami mengeksekusi lahan di sebelahnya yang saat ini statusnya masih persil atau GIRIK, kami bersengketa dengan pihak lain yang menguasai SK KINAK. Apa itu SK KINAK? SK KINAK adalah produk dari Kementerian Agraria yang diterbitkan tahun 1960. Saat itu memang Indonesia melakukan land reform ya, terhadap lahan-lahan yang tadinya garapan gitu ya. Jadi petani-petani di Indonesia yang saat itu menggarap, menanamkan pohon di suatu tanah, dia bisa memiliki suatu lahan dengan dasar land reform tersebut. Jadi beberapa penduduk atau petani ya memiliki SK KINAK tersebut, sayangnya memang tidak sempat dinaikkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi yang terjadi di lapangan adalah berbagai macam sertifikat itu pasti ada yang bersengketa dengan SK KINAK. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua membaca berita gitu ya, kalau kita lihat di daerah Sawangan itu sangat banyak ya sertifikat-sertifikat yang memiliki sengketa gitu ya dengan SK KINAK. Bahkan tidak hanya developer kecil ya yang bersengketa dengan pihak lain gitu, tapi developer besar kalau kita searching-searching juga bermasalah terhadap hal tersebut. Hal ini karena memang cara administratif di Indonesia itu terjadi miss di administrasi gitu. Makanya sekarang sertifikat sudah online ya. Semoga di kedepan hari kita tidak menemui sengketa-sengketa terhadap surat-surat seperti ini lagi. Oke, yang terakhir adalah tanah dengan status eigendom verponding ya. Ini kami temukan di suatu lahan di Jakarta ya. Jadi ketika kami ingin mengeksekusi suatu lahan di daerah selatan Jakarta ya, kami melakukan due diligence dan melihat ada lahan yang sebagian kecilnya itu berstatus eigendom verponding. Secara garis besar memang verponding ini seperti GIRIK. Jadi dia tuh bukti pembayaran pajak bahwa seseorang itu memiliki suatu lahan. Tapi di zaman Belanda, sejak land reform tadi tahun 1960, sebenarnya hak-hak tersebut sudah diminta untuk menjadi sertifikat hak milik. Tapi beberapa masyarakat memang masih memegang lahan dengan kondisi tersebut, sehingga ya sebenarnya kalau pemilik tersebut sudah melakukan penguasaan fisik gitu ya, dan memang sudah ditempati gitu, itu bisa terhindar dari sengketa. Tapi kalau misalkan lahan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya batas-batas yang jelas, lahan-lahan seperti GIRIK, eigendom verponding gitu ya, atau SK KINAK ini sangat berpotensi menjadi sengketa karena dimainkan oleh mafia tanah. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memiliki lahan gitu ya dengan status tersebut, segera dinaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan gitu ya, untuk menghindari sengketa-sengketa yang mungkin terjadi atau tanah-tanah ibu diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, teman-teman, bapak dan ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak Get to Know kali ini. Jadi kita sudah membahas beragam alas hak suatu tanah, baik itu persil, baik itu GIRIK, baik itu SK KINAK, baik itu SHM beralaskan HPL gitu ya, atau eigendom verponding gitu ya. Semoga dengan adanya pembelajaran kali ini, bapak dan ibu semua jadi lebih paham sebelum membeli ataupun menjual ya. Itu hal-hal yang kami temukan di lapangan dan menjadi tantangan tersendiri. Karena kalau lahan-lahan ini bersengketa, ini tidak hanya merusak timeline proyek gitu ya, tapi berpotensi secara hukum ataupun pidana. Nah, untuk Bapak Ibu semua, kami di Get Home, kami memiliki fitur namanya Open Landlord. Jadi di sini tuh Bapak dan Ibu semua ketika memiliki lahan yang saat ini mungkin kurang produktif ya, ingin lebih cuan, ingin lebih liquid, bisa mengisi form-form ada di website kami, dan kami nanti biasanya akan melakukan due diligence ya. Kami akan survei, akan melakukan penawaran terhadap lahan Bapak Ibu semua, dan ya kami berharap lahan Bapak Ibu semua juga bisa mengentaskan backlog di Indonesia yang saat ini makin besar. Mungkin itu sekian dari saya, sampai bertemu di segmen Get to Know selanjutnya.